Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Ini merupakan materi penutup dari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan syarat kesetimbangan benda tegar. 2. Mendeskripsikan jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. 3. Menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar dalam berbagai masalah. 4. Mendeskripsikan titik berat dan pusat massa benda. 5. Memformulasikan persamaan menentukan letak titik berat benda berbentuk garis, luasan, dan ruang atau volume. Dan yang keenam, menentukan letak titik berat benda berbentuk garis, luasan, dan ruang. 7. Merancang karya yang menerapkan keseimbangan benda tegar. 8. Menunjukkan karya yang menerapkan keseimbangan benda tegar dengan tekun, teliti, dan bertanggung jawab. Baik, yang berikut kita akan lihat dulu keseimbangan benda tegar. Nah, dalam keseimbangan benda tegar kita kenal ada dua, ya, keseimbangan statis dan dinamis. Dari kata ini sebenarnya kita sudah tahu maknanya. Statis berarti diam dan dinamis artinya bergerak. Nah, sebuah benda berada dalam keadaan seimbang jika benda tersebut tidak mengalami percepatan linear ataupun percepatan sudut. Ini konsepnya. Benda yang diam merupakan benda yang berada pada keseimbangan statis. Dan benda yang bergerak tanpa percepatan, artinya di sini kecepatan bergeraknya tetap, adalah merupakan benda yang berada pada keseimbangan dinamis. Nah, berkaitan dengan ini, maka kita akan tinjau syarat yang harus dipenuhi untuk keseimbangan benda. Pertama, kita kenal sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ini sesuai dengan hukum kelembaman dari Newton atau hukum 1 Newton. Dalam konsep ini kita bisa uraikan, jika sigma F sama dengan 0, maka bisa dinyatakan sigma F dalam sumbu X sama dengan 0 dan sigma F dalam sumbu Y sama dengan 0. Ini sudah kita pergunakan di kelas 10. Nah, kita sebutlah ini sebagai keseimbangan translasi, ya. Dan dalam keadaan ini, maka berlakulah keseimbangan statis dan dinamis, ya, dengan kecepatan tetap. Inilah keseimbangan translasi. Lalu yang kedua, keseimbangan jika sigma tau sama dengan 0 atau jumlah momen gayanya sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai keseimbangan rotasi. Dalam keadaan ini berlaku keseimbangan statis dan dinamis, tetapi dengan kecepatan sudut tetap. Ini yang perlu kamu pahami. Nah, oleh karena itu, kita gabunglah kedua syarat ini dan kita sebut sebagai syarat keseimbangan benda tegar. Di awal sudah kita sama-sama pahami bahwa benda tegar itu adalah benda yang tidak berubah bentuk bila kita berikan gaya. Nah, disebut benda tegar dan seimbang jika sigma F sama dengan 0, kita bisa uraikan, ya. Berarti di sini sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Harus berlaku kedua syarat ini, maka baru kita sebut dia syarat keseimbangan benda tegar. Nah, dalam
konsep keseimbangan kita kenal juga di kelas 10 sudah dikupas sedikit, keseimbangan 3 gaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebuah foto yang digantung dengan tali. Nah, seperti keadaan ini, gambar ini kita sebut dia sebagai keseimbangan 3 gaya. F1, F2, dan F3 berpangkal vektor sama dan masing-masing memiliki sudut apit alfa, beta, dan gamma. Nah, ini kita sebut secara keseimbangan benda 3 gaya. Dalam keseimbangan seperti ini, maka berlaku persamaan trigonometri, ya, hubungan antara vektor gaya dengan sudut yang di belakangnya. F1 per sin alfa, di belakang F1-nya adalah alfa, sama dengan F2 per sin beta, sama dengan F3 per sin gamma. Ini perlu juga untuk kamu pahami berkaitan dengan keseimbangan benda. Nah, yang berikut kita akan lanjutkan ke macam-macam keseimbangan benda tegar. Ada 3 nih jenis keseimbangan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah keseimbangan stabil, ya. Ini ada 2 gambar yang saya tampilkan, perhatikan gambarnya. Kalau bendanya seperti ini kita sebut dia keseimbangan stabil, karena jika kita berikan gaya, kita ganggu bendanya, maka setelah gaya itu hilang, benda akan kembali ke keadaan atau kedudukan semula. Kalau posisinya seperti ini, maka kita sebut dia kesetimbangan stabil. Lalu yang kedua, kesetimbangan labil. Ya, namanya juga labil, ya. Nah, kesetimbangan labil, kesetimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula. Dan yang terakhir kita kenal keseimbangan indiferen. Nah, posisi keseimbangan indiferen bisa kita ilustrasikan seperti gambar ini. Dan dalam hal ini, kesetimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda kita berikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula, namun tidak mengubah kedudukan titik beratnya. Ya, jadi ya kalau kita ganggu, tetap titik beratnya ada di tengah. Oke, kita akan lihat dulu penerapan dari keseimbangan ini. Contoh soal, perhatikan gambar sistem kesetimbangan benda tegar di bawah ini. Jadi ada sebuah beban, ya, yang digantung di dinding, kemudian dihubungkan juga dengan engsel, ya, sepanjang batang AB. Nah, batang AB homogen dengan panjang 80 cm dan beratnya 18 Newton. Jadi batang itu memiliki berat. Jika berat beban adalah 30 Newton, ya, BC adalah tali dan jarak AC adalah 60 cm, serta titik A sebagai poros, tentukan besar tegangan tali BC. Ya, berapa tegangan tali BC-nya? Baik, kita akan bahas. Pertama, kita harus uraikan dulu gaya-gaya yang ada pada sistem kita ini. Nah, kalau kita gambarkan, inilah gaya-gaya yang bekerja. A tentunya sini sebagai poros, dan BC itu tali, maka muncul tegangan tali akibat beban batang dan gaya berat batang dan gaya berat beban. Kalau kita gambarkan posisinya seperti ini, maka akan muncul, ya, karena kalau kamu ingat, momen gaya itu memiliki gaya dan lengannya. Dengan gaya dan lengan selalu tegak lurus, maka T ini harus kita uraikan. Maka inilah uraiannya agar tegak lurus dengan lengannya. Kita sebut uraiannya T sin alfa. Dengan sin alfa dari sini adalah 0,6. Batangnya tadi 0,8, kemudian AC 0,6. Maka sisi miringnya 1, ya. Sehingga sin alfanya 0,6. Oke, maka kalau kita angkat untuk kita proyeksikan poros di A sebagai engsel, maka T sin alfa, W batang, W beban adalah gaya yang memutar batang AB ini. Nah,
Kita perhatikan masing-masing gaya ini akan memiliki lengan gaya, W batang 40 cm, W beban dan T sin alfa berarti seluruh panjang AB 80 cm. Kita akan ikuti putarannya. Nah, kalau digambarkan putarannya kira-kira seperti ini. Dalam hal ini T sin alfa akan memutar batang berlawanan jarum jam, dan W batang dan W beban akan memutar batang AB searah jarum jam. Oleh karena itu, maka ke atas dan bawah itu masing-masing berlawanan arah. Kita akan perhatikan tandanya. Diselesaikan dengan sistem kesetimbangan rotasi, ya, karena berputar. Walaupun setimbang dia tentunya berputar, kita pergunakan kesetimbangan rotasi. Sigma tau sama dengan 0. Dalam hal ini kita ambil P itu bertanda positif, berarti gaya batang dan gaya beban itu bertanda negatif. Sigma tau sama dengan 0, sigma tau-nya berarti T sin alfa yang ke atas kali lengannya, ya, panjang AB dikurang W beban kali lengannya panjang AB dikurang W batang lengannya setengah AB sama dengan 0. Kita substitusi nilainya, maka T kali 0,6 sin alfanya 0,6 kali 0,8 panjang batangnya dikurang W beban 30 kali panjang lengannya 0,8 dikurang W batang 18 kali lengannya setengah panjang batang 0,4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkanlah gaya tegangan talinya 31,2 dibagi 0,48 didapat 65 Newton. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Z adalah titik berat batang AB yang masanya 15 kg. Berarti batang AB juga punya gaya berat. Jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukan besar massa beban C. Nah, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ya. Perhatikan batang AB, nampak di sini titik berat yang disimbolkan dengan Z itu dari A jaraknya 2 meter. Jelas batang ini tidak homogen karena titik beratnya tidak tepat di tengah. Jadi titik berat atau gaya beratnya itu kita akan tarik, ya, di titik Z. Pertama kita akan gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem kita ini. Maka ini kita gambarkan WAB-nya ke bawah, WC ke bawah, dan sebagai akibatnya muncul tegangan tali, ya, dikatrol arahnya seperti itu. Di sini WAB batang itu berarti M kali G 15 kali 10 150 Newton. Kita dapatkan dari sini poros pastinya di A, maka kita terapkan ada dua, ya, yaitu sistem kesetimbangan dan rotasi dan sistem kesetimbangan translasi. Kita akan mulai dulu dari sistem kesetimbangan rotasi pada batang AB. Sigma tau A sama dengan 0. A kita ambil sebagai poros. Maka perhatikan gaya yang ada di batang A, WAB ke bawah, kemudian T di titik B ke atas. Hanya dua gaya ini yang membuat benda berputar. Kalau begitu, T yang arah ke atas kali panjang lengannya 5 meter dikurang WAB yang arahnya ke bawah kali panjang lengannya 2 meter harus 0 agar setimbang. Nah, dari sini kita bisa selesaikan 5T sama dengan 300, berarti T sama dengan 60. Dari besaran T ini kemudian kita terapkan pada kesetimbangan translasi pada tali dan beban dengan sigma FC sama dengan 0. Maka kita perhatikan T yang ke atas dikurang WC yang ke bawah di beban C harus sama dengan 0. Kalau begitu kita dapatkan WC juga harus sama dengan T, ya, agar seimbang, hasilnya 60 Newton. Dengan WC adalah MC dikali G. Kalau begitu maka MC sama dengan 60 dibagi 10. Hasilnya 6 kg. Dibagi 10, ya. Oke. Yang berikut kita akan lanjut ke titik berat. Nah, apa sih titik berat itu, ya? Titik berat adalah titik di mana gaya berat benda bekerja. Jadi ini adalah titik pangkal vektor gaya berat. Untuk benda-benda homogen dan beraturan, biasanya
titik beratnya terletak di tengah-tengah benda. Nah, contoh ini gambar sebuah benda berbentuk bundar, titik beratnya di tengah atau berbentuk balok, titik beratnya perpotongan diagonal ruangnya. Titik berat kita simbolkan dengan Z. Letak titik berat Z benda beraturan seperti bola di tengah ya. Kalau kubus merupakan perpotongan diagonal ruangnya. Dan ada satu bidang yang nanti akan sering kamu pergunakan, yaitu segitiga. Bagaimana dengan titik beratnya segitiga? Kalau kita perhatikan ya, bentuknya tidak merata. Nah, kalau untuk segitiga maka titik beratnya itu harus kita ambil dari perpotongan garis berat. Jadi kalau kamu perhatikan, segitiga itu memiliki garis berat ada 3, dan titik beratnya adalah perpotongannya. Jadi perpotongannya di titik ya. Di titik ini kita tandai dengan titik Z. Nah, dengan Z itu adalah sepertiga T. Jadi kalau kamu nanti menggunakan bidang ini, maka kamu harus pahami bahwa titik beratnya selalu sepertiga tinggi dari alasnya. Yang berikut, bagaimana kalau menentukan letak titik berat benda yang tidak beraturan? Nah, ini tentu saja persoalan ya, kalau tidak beraturan tidak gampang menentukannya. Untuk ini, maka kita akan bagikan benda itu ke dalam beberapa koordinat, baik dia dari beratnya maupun dari koordinat titik beratnya. Maka misalnya seperti ini adalah benda tidak beraturan. Kamu bisa cobakan nanti di buku paketnya ada sebuah benda, dan kemudian benda tak beraturan ini kemudian kita bagi ke dalam 3 koordinat x0 y0, x1 y1, x2 y2 dengan titik berat w1, w2 dan w. Oke. Nah, kalau sudah kita bagi seperti ini, maka koordinat titik berat benda ya, masing-masing sumbu x dan y harus kita tentukan. Kita gabungkan ketiga koordinatnya. Karena tadi di awal saya bilang sebenarnya rata-rata, agar rata-rata berat atau rata-rata massa gitu ya, agar kita dapatkan titik beratnya. Nah, untuk x0 kita pergunakan sigma xi wi dengan i dimulai dari 1 sampai ke n. Seberapa banyak kita bagi? Dibagi sigma wi dari I sama dengan 1 sampai N ya, atau jumlah. Ini juga sama maknanya sebenarnya, kalau kita pergunakan uraiannya boleh juga X1 W1 tambah X2 W2 tambah X3 W3 begitu seterusnya, dibagi W1 tambah W2 tambah W3. Nah, sumbu Y juga begitu ya, YI WI gitu ya, dengan I dari 1 sampai N dibagi sigma WI dengan I dari 1 sampai N. Ini adalah koordinatnya. Nah, secara praktek, menentukan letak titik berat benda tak beraturan adalah dengan menggantung benda di beberapa titik dan membuat garis lurus sepanjang benda yang berimpit dengan arah garis gaya berat benda. Nah, perpotongan garis gaya berat ini kita ambil 3 titik, lalu kita ambil garis yang lurus searah dengan garis gaya bendanya. Perpotongan ini kita namakan sebagai titik berat benda. Untuk hal ini ada unjuk kerja di buku paketnya, bisa dicobakan. Misalnya kamu ambil bahannya adalah kertas kardus, kemudian kamu tandai 3 titik, silakan digantung secara pribadi, nanti kamu tentukan letak titik beratnya. Setelah kamu temukan, coba letakkan di ujung jarimu, apakah betul di titik itu kertas kardusnya dalam keadaan setimbang ya. Baik. Nah, dengan mengikuti pola yang sama seperti yang kita bahas di depan tadi, maka dapatlah kita tentukan letak titik berat benda yang berbentuk garis, luasan, dan ruang atau volume. Dengan pola yang sama, kita akan lihat dulu benda berbentuk garis. X0-nya adalah benda berbentuk garis, dia punya besaran panjang. Maka L1 X1 tambah L2 X2 tambah L3 X3 tambah seterusnya dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah Ln
tergantung berapa banyak benda berbentuk garis ini kita bagi. Y0-nya juga begitu. Jadi di sini nanti kalau dia berbentuk garis artinya hanya berlaku satu arah. Apakah bendanya terletak di sumbu X atau di sumbu Y ya. Lalu kalau untuk benda berbentuk luasan, maka besaran yang dimiliki sebagai pengganti massanya adalah luas. Kalau begitu, maka dengan analogi yang sama, X0-nya adalah A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 tambah seterusnya sampai AN XN ya, tergantung banyaknya luasan itu, dibagi A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik tambah AN ya, seterusnya maksudnya. Jadi di sini yang perlu kamu pahami bahwa untuk luasan kamu akan mencari dua koordinat X0 dan Y0. Namun kadang juga nanti bendanya di tengah kosong. Jika benda di tengah kosong, kamu hitungkan luasnya, tetapi luasnya itu tidak menambahi, melainkan mengurangi ya. Nanti kita akan lihat di aplikasinya. Lalu benda berbentuk ruang, maka besaran yang dimiliki adalah volume, sehingga titik beratnya kita tentukan dengan P1 kali X1 tambah P2 kali X2 tambah P3 kali X3 tambah seterusnya sampai dengan Pn kali Xn, tergantung banyaknya benda berbentuk ruang ya, per P1 tambah P2 tambah P3 tambah seterusnya sampai ke Pn. Nah, di sini juga kita akan cari dua koordinat X dan Y-nya ya. Gimana Pak kalau ditentukan juga Z-nya? Nah, caranya juga sama. Kalau dia Z, berarti Z0-nya juga sama. P1 Z1 ya, tapi jarang itu. Biasanya kita akan hitung arah mendatar dan arah ke atas gitu ya. X dan Y. Oke. Yang berikut kita akan bahas juga pusat massa. Kita akan kenal ini dengan PM. Nah, pusat massa adalah sebuah titik pada benda di mana massa semua partikel penyusunnya dianggap terpusat pada titik tersebut. Titik pusat massa adalah titik yang bergerak dalam lintasan yang sama dengan yang dilewati partikel jika mendapat gaya yang sama. Nah, ini mungkin penjabaran lebih lanjut ya. Nah, pusat koordinat titik pusat massa suatu benda panjang ya. Ini kita ambil misalnya analoginya untuk satu dimensi, dapat kita tentukan dengan menuliskan seperti ini, PM sama dengan XPM YPM. Jadi dia dapat dua koordinat gitu ya. Caranya analogi dengan yang tadi, XPM kita tentukan adalah, ini kita tinjau dari masanya, sigma MI XI dimulai dari II sama dengan 1 dibagi sigma MI. Begitu juga untuk sumbu Y-nya. Sama ya, karena besarannya diganti dengan besaran massa. Oke, secara umum semua benda-benda di bumi titik berat dan pusat massanya dianggap berimpit. Inilah alasannya kenapa kalau kamu mengangkat misalnya beban dalam guni, kamu akan pilih mengangkatnya di tengah karena massanya, titik beratnya di situ, pusat massanya di situ, maka kamu akan merasakan berat yang sama antara atas dengan bawah atau kiri dengan kanan. Nah, akan lebih sulit kalau kamu angkat di atas ya. Baik, kita akan aplikasikan contoh soal. Letak titik berat dari bangunan bidang seperti gambar. Tentukan letak titik berat bangunan tersebut dari sumbu X. Oke, ini ada bangunannya, bisa kita lihat bangunan ini kalau kita bagi bisa 3, bisa 2, tergantung kamu menafsirkannya. Ya. Jadi di sini letak titik berat dari sumbu X. Dari sumbu X berarti kita hanya perlu mencari Y ya, arah ke atas. Oke, kita bagi dulu bidangnya. Saya bagi bidangnya atas 2. Yang bawah ini saya sebut bidang 1, lalu segitiga yang di atas bidang 2 ini. Nah, oleh karena itu, maka masing-masing bidang punya besaran luas A1 dan A2 dan koordinat X1, Y1 dan X2, Y2. Kita cari dulu. Bidang 1, ini berbentuk persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar ya. 6 kali 3, 18 cm kuadrat. X1-nya setengah panjang ya, berarti 3. Y1-nya setengah lebar 1,5. Lalu bidang 2 perhatikan segitiga yang di atas.
luasnya adalah alas kali tinggi per 2. Alasnya 3, tingginya 3, berarti luasnya adalah 4,5 cm kuadrat. X2-nya. Nah, perhatikan X2-nya, karena kita bicara koordinat, sesungguhnya kalau kita ambil dari angka 3, karena tadi alasnya cuma 3, maka dari koordinat 3, sebenarnya titik beratnya ini 1,5. Tapi karena kita bicara koordinat, kita harus gabungkan mulai dari titik koordinat 0,0, maka kita dapatkan 4,5. Begitu juga Y2. Dari alasnya sebenarnya, karena ini segitiga adalah sepertiga tinggi. Tingginya tadi 3 cm, maka Y titik beratnya sebenarnya 1. Itu dari alas. Karena kita acuannya dari sumbu X, maka kita hitung koordinatnya dari sumbu X. Dari sumbu X ke alas ada 3, maka jumlahnya Y2 adalah 4. Nah, kalau begitu, kita tadi hanya perlu mencari Y-nya, Y0-nya. Kita substitusi Y0 sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Karena bidangnya cuma ada 2, ya kita substitusi besar-besarannya 18 kali 1,5 tambah 4,5 kali 4 per 18 tambah 4,5. Kita dapatkanlah Y0-nya adalah 2 cm dari sumbu X. Yang berikut, letak titik berat dari bangun bidang seperti gambar. Tentukan letak titik berat bangun tersebut dari titik O. Nah, kalau disebut dari titik O, maka kita perlu cari koordinat titik berat arah sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, yang pertama kita bagi bidang ini, saya ajak kamu membagi bidangnya dalam 2 bagian. Bisa ya kira-kira ya? Nah, bisa kita bagi dalam 2 bagian dengan bentuk seperti ini. Jadi bidang 1 kita anggap seluruhnya bangun ini terisi. Lalu bidang 2 kita anggap dia bidang kosong. Nah, nanti kita tinggal kurangkan saja, ya. Oke, kita ambil dulu untuk bidang 1, berarti dia adalah persegi panjang, panjang kali lebar, panjangnya 4 ke atas, lebarnya 3, maka luasnya 12. X1 berarti X1 setengah lebar, ya, berarti berada di koordinat 1,5. Y1 setengah panjang berarti berada di koordinat 2. Lalu bidang kedua yang di tengah, bidang kedua ini, ya, A2-nya panjang 2, lebar 2 berarti 4 cm. X2-nya berada pada koordinat 2, tengah-tengahnya di koordinat 2, ya. Kalau bidang dia perpotongan diagonal. Lalu Y2-nya juga pada koordinat 2. Tadi saya sebutkan kita harus mencari X0 dan Y0 karena ditinjau dari titik O. Tetapi perhatikan Y-nya. Y1, Y2 sama. Kalau kamu temukan seperti ini, sama. Misalnya ada 3 data, 3 bidang juga sama. Maka jelas kita simpulkan titik berat Y0-nya adalah di koordinat 2 karena sama. Kalau begitu, kita hanya perlu mencari X-nya, karena X1 dengan X2 tidak sama, ya. Kita hitung X0 sama dengan A1 X1. Di sini aplikasinya, ya, kalau dia memang kosong, kita kurangkan. Jadi, A1 X1 kurang A2 X2 dibagi A1 kurang A2. Nah, inilah kalau dia memang ruang bidang 2-nya kosong, kita masukkan nilainya 12 kali 1,5 dikurang 4 kali 2 dibagi 12 kurang 4. Kita dapatkan X0-nya 1 per 4. Dari sini maka kita dapatkan bahwa koordinat titik berat X0 Y0-nya adalah 1 per 4,2 cm. Nah, barangkali inilah penutup materi kita untuk bab 1 ini. Nah, berikutnya kita akan aplikasikan lebih jauh dalam penugasan dan penilaian harian. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.